Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anggun Pratiwi, jurusan Teknik Audio Video, peserta PKL PPTK ITB dari SMK Nurul Islam Larangan Brebes. Di video kali ini kita akan mencoba merakit rangkaian mesin absensi RFID, dan berikut adalah cara merakit rangkaian mesin absensi RFID. Untuk peralatan yang dipakai yaitu yang pertama, solder. Di sini saya menggunakan solder temperatur supaya panasnya bisa diatur. Yang kedua ada timah. Yang ketiga ada obeng bles kecil untuk memasang baut. Yang keempat ada tang potong. Dan yang terakhir ada tang lancip. Kemudian untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama PCB yang sebelumnya sudah disediakan oleh PPTK. Yang kedua ada RFID reader. Yang ketiga ada node MCU dengan merek Lolin. Yang keempat ada adaptor 5 volt. Yang kelima ada kabel AC secukupnya. Yang keenam ada kabel USB. Yang ketujuh ada saklar on off. Yang kedelapan ada 2 buah 15 pin female header, 1 buah 8 pin female header, ada 1 buah 2 pin male header dan 1 buah 3 pin male header. Dan di sini ada 1 buah pin male header. Kemudian di sini ada mini jumper. Yang kesembilan ada kabel jumper 4 pin. Yang ke-10 ada elko. 1 buah resistor 220 ohm. Kemudian di sini ada LED 1 buah. Kemudian di sini ada 1 buah LED holder. 1 buah soket AC 3 pin. Kemudian ada 1 buah buzzer. Kemudian di sini ada 1 buah kartu RFID. Dan yang terakhir ada Duradus atau junction box. Setelah alat dan bahan sudah siap, langkah selanjutnya adalah proses perakitan. Berikut caranya. Pertama, kita pasangkan resistor 220 ohm pada PCB. Kemudian kita tekuk kakinya dan potong dengan menggunakan tang potong. Jika resistor sudah terpasang, langkah selanjutnya kita akan langsung menyolder resistornya. Kemudian langkah yang selanjutnya kita pasangkan komponen elko pada PCB. Kemudian kita tekuk kakinya seperti ini.
Lalu kita potong kaki komponennya dengan menggunakan tang potong. Jika komponen elko sudah terpasang, langkah selanjutnya kita akan langsung menyolder elkonya. Langkah yang selanjutnya, kita pasangkan 3 pin male header pada PCB seperti ini. Jika sudah terpasang, langkah selanjutnya kita akan langsung menyolder 3 pin male headernya. Jika sudah, lanjutkan untuk memasang 2 pin male headernya seperti ini. Jika sudah terpasang pada PCB-nya, kita akan langsung menyolder 2 pin male header pada PCB-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk memasang kabel jumpernya di sini untuk LED-nya. Jika sudah terpasang, kemudian kita tekuk ujung kabel jumpernya. Lalu kita akan langsung menyolder kabel jumpernya. Jika sudah, kemudian kita potong ujung kabel jumper dengan menggunakan tang potong. Kemudian pasangkan kembali kabel jumpernya pada PCB. Di sini untuk buzzernya. Jika sudah terpasang, kemudian kita tekuk ujung kabel jumpernya. Kemudian kita akan langsung menyolder kabel jumpernya. Jika sudah, kemudian kita potong kembali ujung kabelnya dengan menggunakan tang potong. Langkah yang selanjutnya, kita akan pasangkan 8 pin female header pada PCB. Jika sudah terpasang, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan langsung menyolder 8 pin female headernya. Kemudian kita pasangkan kembali 2 buah 15 pin female header pada PCB-nya. Jika sudah terpasang, kemudian kita akan langsung menyolder 2 buah 15 pin female headernya.
Kemudian kita akan pasangkan 8 pin mail header untuk RFID readernya seperti ini. Kemudian kita akan langsung menyolder 8 pin female headernya. Selanjutnya, kita akan pasangkan LED-nya pada kabel jumper seperti ini. Kemudian disusul untuk memasang buzzernya pada kabel jumper seperti ini. Jika sudah, kemudian kita akan langsung memasangkan juga RFID readernya pada 8 pin female header. Kemudian disusul juga dengan memasangkan node MCU pada 2 buah 15 pin female header seperti ini. Dan ini adalah hasil dari rangkaian mesin absensi RFID. Dan berikut adalah langkah-langkah untuk mengupload coding dari rangkaian mesin absensi RFID. Colokan ujung kabel USB pada rangkaian mesin absensi RFID. Kemudian colokan juga ujung kabel USB pada laptop. Jika lampu LED sudah menyala pada RFID reader, artinya rangkaian sudah bisa digunakan. Pertama, kita buka terlebih dahulu coding yang sudah kita download dari GitHub PPTIK. Lalu buka coding absensinya. Tunggu beberapa saat sampai file codingnya terbuka di Arduino IDE. Setelah tampil coding absensinya, pastikan sudah muncul menu absensi, menu config file, dan menu config H. Kemudian kita kembali ke menu absensinya. Selanjutnya, pastikan juga rangkaian mesin absensi RFID sudah terhubung dengan komputer, yaitu dengan cara klik tool, kemudian klik lagi port. Di sini sudah checklist port COM9 dan di sini laptop sudah terhubung dengan rangkaian. Selanjutnya kita klik tools, kemudian klik lagi board. Di sini saya pilih yaitu boardnya node MCU 1.0 ISP12E modul. Kemudian untuk memastikan coding tidak ada error, kita pilih menu verify. Tunggu beberapa saat sampai compiling selesai. Jika sudah muncul done compiling, artinya proses compiling pun selesai dan di sini tidak ada error. Jika sudah, lalu kita klik menu upload dan tunggu beberapa saat sampai proses upload selesai. Kemudian jika sudah, maka akan muncul done compiling, disusul tanda buzzer berbunyi dan artinya rangkaian juga sudah menyala. Selanjutnya, untuk mengecek program tersebut, kita klik menu serial monitor, kita klik menu tools, kemudian serial monitor, kemudian kita tekan tombol reset pada node MCU. Tunggu beberapa saat sampai buzzernya berbunyi. Ketika buzzer berbunyi beep, artinya rangkaian absensi RFID sudah terkoneksi dengan jaringan internet.
Di sini kita menggunakan WiFi yang bernama PKL Online. Langkah yang selanjutnya, kita akan memasukkan rangkaian ke dalam box. Pertama, kita masukkan RFID reader pada box yang sudah dilubangi. Kemudian kita sesuaikan pada lubangnya. Setelah itu kita baut. Kemudian masukkan murnya pada bautnya. Kemudian kencangkan juga bautnya dengan menggunakan obeng plus kecil. Kemudian kita masukkan LED holdernya pada box yang sudah dilubangi seperti ini. Kemudian kencangkan dengan menggunakan mur dari LED holdernya. Langkah yang selanjutnya, kita akan menyolder kabel AC pada saklar on-off-nya. Kemudian kita masukkan saklar on-off yang sudah disolder dengan kabel AC pada box seperti ini. Kemudian kita solder kabel AC pada adaptor USB seperti ini. Kemudian masukkan kembali adaptor USB ke adaptor 5V-nya seperti ini. Kemudian kita masukkan soket AC pada box yang sudah dilubangi seperti ini. Kemudian kita akan solder kabel AC pada soket AC-nya seperti ini. Langkah yang selanjutnya, kita akan beri lem pada adaptor secukupnya. Di sini saya menggunakan lem tembak agar hasilnya lebih merekat. Kemudian tempelkan adaptor yang sudah diberi lem pada box. Tunggu beberapa saat sampai adaptornya menempel pada boxnya. Kemudian kita akan masukkan LED-nya pada LED holdernya. Kemudian kita akan beri lem secukupnya agar LED-nya bisa menempel pada LED holdernya. Kemudian disusul untuk menempelkan buzzer pada boxnya seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dan berikan lem secukupnya agar buzzernya bisa menempel pada boxnya.
Tunggu beberapa saat sampai buzzernya bisa menempel pada boxnya. Kemudian selanjutnya kita akan pasangkan kabel USB pada adaptor 5 volt seperti ini. Kemudian pasang kembali kabel USB pada rangkaian RFID-nya seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan 8 pin male header pada 8 pin female header seperti ini. Jika sudah, kita tutup boxnya. Kemudian kita baut boxnya dengan menggunakan obeng plus kecil. Kemudian kita baut juga soket AC-nya dengan menggunakan obeng plus kecil. Kemudian langkah yang selanjutnya kita akan pasangkan stiker pada boxnya. Kemudian kita masukkan kabel AC pada soket AC-nya seperti ini. Kemudian dekatkan kartu RFID pada stiker. Pada saat kartu RFID didekatkan pada stiker, maka lampu LED holder akan menyala. Artinya rangkaian RFID sudah bisa digunakan. Demikian kegiatan merakit mesin absensi RFID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.